Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di podcastnya Jurnal Astral ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang yang kita udah sering banget sebut-sebut namanya, yaitu Madema. Gitu ya. Gimana nih Teh Madema? Kita panggilnya Teh Madema aja ya, supaya Ya lebih boleh. selalu ada ini misteri ini siapa gitu, atau masa disebut nama aslinya gitu ya. Iya, benar. Biar ada misteri guys gitu ya. Oke. Betul. Pertanyaan pertama, soalnya penasaran banget nih. Apakah minggu-minggu kemarin itu selama berbulan-bulan sejak dia ada sering bersin gitu karena namanya sering disebut banyak orang gitu Teh? Enggak sampai kok. Terbantu oleh energi Kendan, alhamdulillah. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi hari ini buat teman-teman yang baru dengar ya, baru masuk sebagai pendengar, hari ini kita akan ngobrolnya itu sebetulnya spesifik tentang perjalanan seorang Madema bertemu ya, kalimatnya bertemu ya, bukan menemukan, bukan Ya. mencari, tapi bertemu dengan nama Avalonnya gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, berkenalan berkait, kan kalau saya tahu nih, Teteh ini kan bergabungnya itu jauh sebelum JA dipublis ya, udah lama Ya. banget ada pergerakan makar gitu ya, pergerakan bawah tanah yang bergerak Bergerak ke bagaimana bawah tanah. ya untuk memunculkan nih JA gitu ya. Jadi teman-teman supaya tahu juga nih bahwa JA itu nggak tiba-tiba muncul plek jadi gitu ya. Bahwa ini adalah perjalanan panjang banget dan seorang Madema ini adalah orang yang mengikuti cukup lama ya Teh. Coba bisa ceritain Teh sedikit sejak tahun berapa kira-kira dulu embrionya JA ini mulai dibangun gitu. Embrionya banget ya. Ya baru ide sebenarnya tuh udah dari tahun 2021. Eh jadi ide awalnya itu kita disuruh bikin kelas-kelas kecil untuk belajar astral gitu. Ada instruksinya. Terus dari kelas-kelas astral itu isinya tuh cuma beberapa orang doang, di tiap-tiap kelas astral bebas mau bikin sama siapa aja. 10 orang gitu. Berapa tuh? 10, 20, 300 gitu? Enggak, saya dulu cuman berenam sama satu pembimbing gitu. Oh, berenam sama satu pembimbing. Oke. Okay. Mm-mm. 2021 Terus itu. Oh, terus iya, berkembangnya gimana ya? 2021. Ngapain tuh di Berkembangnya berenam itu ngapain itu? itu mulai dari belajar astralnya dari simpel-simpel dulu, Kang. Jadi kayak belajar apa? Kayak di grup jurnal astral yang real time itu. Jadi baca frekuensi satu objek jarak jauh secara real time. Itu bisa kayak gitu, terus atau bikin pertemuan astral, coba-coba bertukar informasi, kayak gitu sih awal-awalnya. Oh, jadi ngumpul secara astral terus ngobrol di astral gitu maksudnya. Iya, benar. Oh, gitu. Itu yang awal-awal gitu kegiatannya ya. Berenam itu. Iya, iya, Sampai baru akhirnya sampai ke JA ya. JA itu kan bulan Mei akhir ya, Mei akhir iya, Mei akhir 2020. 2022. Berarti hampir setahun ya sebetulnya orang-orangnya dipanggilin, dikumpul-kumpulin gitu ya. Iya, udah lama banget dari sebelum 2021 kayaknya. Oh, Sebenarnya oh tim di belakang layar itu. rapat-rapatnya. Oh, belakang layar sebelum 2021. Oh. Nah, Iya, lebih terus lama lagi. Saya itu hitungannya datang, baru. oh baru, oh malah termasuk baru. Oke. Tahun Iya. berapa teh mulainya teh? Kalau saya baru 2021, bener. Oh, maaf, 2021. Lewat tim kecil Heeh. itu gitu ya. Oh, tim yang Mm-mm. sensornya udah ada sebelumnya. Ini udah Oh, lama. oke. Siap. Terus kalau sejarah cerita datang ke Disduk Capil terus ganti nama jadi Madema itu gimana ceritanya tuh? Itu capek. Oh, panjang banget sih, panjang. Jadi awalnya tuh dari penemuan yang sering disebut dengan Ramala ya. Mungkin teman-teman di JA udah sering kayaknya dengar nama Ramala ini. Itu penemuannya bakal diceritain sama Avalon yang lain. Jadi saya tuh disuruh cek objek ini. Awalnya tuh kan kalau sekarang kan Ramala kan kayak ruangan kantor yang gede banget gitu. Awalnya tuh cuman
cuman ruangan 3x3 doang kan aslinya. 3x3 Awal-awal dia. itu 3x3 meter ukuran kita. Oh, di Astra itu cuma 3x3 gitu. Awalnya iya. Itu kalau kos itu ya 900.000 daerah sini 3x3. Ya lanjut. Terus Jadi suruh ngecek di ruangan itu. Nah, terus? abis itu teh kan disuruh ngecek sesuatu di dalamnya. Nah, abis itu tuh entah kenapa saya malah masuk pesan kayak kata-kata dalam bahasa frekuensi gitu sih, satu kata doang awalnya. Terus saya stres gitu. Terus itu tuh isinya pesan panjang sih, pas itunya panjang banget. Maksudnya stres tuh apa? Di trace tuh Oh, di apa ya? trace. Oh, saya Iya, di dengarnya trace. di return. Oh, ya. Sorry. Oh, di Terus retrace. habis ya, Hmm. habis Berapa itu tuh apa berapa apa lama apa? tuh retrace? Retrace-nya lama? Enggak, Oh, langsung. langsung, langsung. Oh. Jadi kayak dapat ini ya, dapat dapat zaman dulu mah voucher voucher ini ya, voucher Telkomsel digosok langsung kelihatan gitu namanya Langsung gitu. kelihatan, Madema iya. Upgrade gitu. Belum, Kartunya belum, belum. oh Masih belum. panjang ini. Belum, Oh masih panjang. panjang Oke, terus. sebenarnya. Lanjut, Jadi lanjut. tuh Siap. gini, ada pesan dulu tuh. Jadi pesannya tuh apa ya? Kayak nginget ada pengingat gitu sih. Kalau mau dibacain boleh Kang atau gimana nih? Boleh dong. Boleh, kita kan kepo nih Ya, semuanya. Ini kan kalau kata Kang Lutfi kepor tase, ini kepo people. iya benar. Dan itu awalnya pesan-pesannya itu kan awal dari kata namanya tuh Vastukara awalnya itu. Terus pas Oh, waktu di dapatnya masuk refresh, kan yang pertama. iya Hmm. Vastukara. Terus di refresh dapatnya itu dua pesan. Satu pesan yang pendek, satu lagi pesan yang lebih lengkapnya lagi. Jadi tuh Hmm. pesannya itu mungkin langsung diarti aja kali ya kan nggak apa-apa. Boleh, boleh. Jadi pesan pertama itu terjemahannya menentukan dan menjalankan keberanian untuk kemuliaan hidup, kelak semua akan bertunggal, mewujud satu dalam inti batin. Itu pesan yang pertama tuh. Belum panjang kita ya? Iya, kalimatnya Oke. pendek sebenarnya, tapi waktu diterjemahin lumayan panjang. Oh, nice. Oke. Selanjutnya. Terus? Jadi pesan keduanya lebih detail lagi. Jadi terjemahannya itu keputusan yang diambil dalam sikap berani dan membuahkan sikap yang tajam atau peka selama prioritaskan kebajikan, batin akan terbuka dan menjadi wadah bagi yang terkait pada ia yang diagungkan. Sang pejuang langit yang berkelana melintasi luasnya jendela lautan bintang dan ia yang suci dalam tugasnya. Oke, ini kalau ulangan saya udah Udah nggak bisa inget. ini aku penasaran ini. Ini kan gini ya. Kan pasti kan proses tiap orang beda-beda ya. Dalam kasus spesifik seorang Madema, ngeritrace-nya tuh gimana sih? Apakah astral terus ketemu orang atau tiba-tiba lihat simbol terus kebayang di apa di otak kita, oh ini artinya. Kalau seorang Madema gimana nge-retrace nama Avalonnya ini sampai dapat segitu panjang ya, which is saya udah lupa ini. Untung direkam. Iya, jadi itu tuh masih dari satu kejadian. Nah, jadi awal setelah dapat pesan-pesan itu tuh dapat kayak diliatin memori-memori gitu sih Kang awalnya itu. Oh gitu. Habis itu baru masuk tuh, itu tuh inputannya nama Avalon semua banyak banget 2 paragraf itu. Oh, Nah, habis itu dapat banyak nama Avalon. iya. Bukan Jadi yang kita doang. nama-nama Avalon, sorry. Apa gimana? Bukan yang kita doang, bukan yang Teh Madema doang. Enggak, semuanya. Oh, oh dapat semua listing nama Avalon yang udah diambil maupun yang belum diambil gitu. Iya. Oh gitu. Terus? Terus dari nama-nama itu tuh sebenarnya masih panjang sih, itu tuh kayak masih berlanjut gitu listnya. Cuman nama-namanya tuh kalau teman-teman suka cek web udah ada di Glosarium semua sih sebenarnya. Hmm, Terus oke. dari nama itu tuh kita disuruh cek
mana nama yang paling beresonansi sama tubuh kita sekarang itu. Baru dapatnya Oh, nama Dema. oh jadi Madema itu adalah salah satu kata di situ Iya, dari benar. yang panjang itu. Iya. Oh gitu. Oh jadi sebetulnya nama-namanya masih sudah tertulis ya, tinggal siapa sih yang Betul. punyanya gitu ya. Silakan Betul. mengambil gitu. Betul. Oh gitu teman-teman. Jadi ternyata daftarnya sudah ada, absennya sudah ada, tinggal Anda hadir saja gitu ya. Dipanggil Madema Betul. hadir gitu ya. Nih gitu ya dikasih permen gitu. Benar. Oh gitu. Ini wawasan baru nih buat kita-kita nih. Oke. Oh itu. Jadi kalau Madema sendiri artinya apa? Nggak sepanjang tadi kan? Enggak, cuman ibu pengharapan aja sih. Oh, cuman. Masa cuma? Oke, biasanya. Oke. Terus tahu dari segitu banyak nih list kan kan kebetulan ini kan versinya Madema kan lihat list panjang terus mana yang resonansi kan gitu ya. Cari apa cara kliknya gitu. Definisi resonansi gimana sih kerasanya? Apa tiba getar-getar gitu terus joget-joget gitu atau gimana gitu? Jadi apa ya, cari nama yang badan kita itu merespon manggil-manggil gitu. Nama itu Memanggil tuh orang yang jadi paling kayak ini gitu. terpanggil gitu. Oh, Mm-mm. oh ya. Pas lagi ya kebetulan ibu gitu ya. Coba kalau bapak pengharapan gitu ya. Kan bingung ya. Tapi bisa nggak kalau Gegar. yang pengarangnya perempuan itu dapat namanya nama laki-laki gitu? Oh, Bisa Bapak. aja. Karena kalau udah gitu udah nggak ada laki perempuan sebetulnya. Kita bisa laki bisa perempuan gitu ya. Tapi Soalnya, belum tahu kan. soalnya belum tahu itu. Soalnya kan dari nama yang Avalon yang udah ada ya, yang saya lihat ya. Ini kan yang Hmm? spesifik gender spesifik itu ya cuman Madema ini Iya jelas ibu benar. pengharapan. Terus tiba-tiba ada jenggotan terus siapa nama Avalonnya ibu pengharapan kan aneh jenggotan kan gitu ya. Itu selalu jadi pemikiran saya gitu. Ini kebetulan yang satu-satunya gender spesifik Madema doang gitu. Yang lain kan umum lah ya bisa laki bisa perempuan Heeh. gitu. Hmm. Oh, oh itu cerita cara dapat itu kira-kira kapan itu kalau boleh tahu ya? Berapa bulan Itu apa gitu? Tahun berapa? um, kayaknya bulan Maret kemarin dah. Maret 2022 ya. Oh, Iya. berarti belum terlalu lama ya. Oh, gitu ya. Mm-mm. Tapi kayaknya itu barengan sama hafalan-hafalan banyak muncul mulai bulan-bulan itu kali ya. Oh, tapi enggak ya. Justru pas lagi Terpanggilnya. oh terpanggilnya. Mm-mm. Ya. Oke. Ada hal yang pengen diceritain nggak Teh tentang ya dalam proses ini ya? Gini, kita bilang ke teman-teman itu kita wajib dong punya misi cari nama sendiri, gitu ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. tapi kan nanti kan orang-orang ini kan pasti punya pengalaman yang unik-unik gitu ya. Apa sih ada nggak benang merah yang bisa kita tarik dari semua nanti cerita-cerita mereka perjalanan ada nggak yang samanya gitu, benang merahnya gitu. Yang mungkin bisa di-share gitu. Jadi teman-teman ini nggak kan suka ragu ya. Nah, apakah Mm-mm. bagaimana mengatasi keraguan itu, tahu dia kliknya gimana? Tadi udah dijawab ya, yang paling manggil Iya. kan gitu ya. Iya. Ada nggak tips-tips yang ketika lagi cari nama Avalon nih? Bukan cari, lagi berproses bertemu gitu ya. Mungkin saat bertemu. Gimana kan? Eh, Tips-tips. tips-tipsnya sih pertama jangan berekspektasi mencari nama Avalon dulu sih. Pertama, Hmm. soalnya iya, jadi pertama itu kan kita penelusuran memori, berarti kan kita membaca rekaman-rekaman masa lalu, perbuatan-perbuatan kita yang sudah dilakukan eh, dari dulu banget gitu kan. Dan itu harus dibaca semua, terus kita kayak cari tahu hikmah atau kesalahan yang pernah kita lakukan kayak apa gitu kan. Karena kan Oh, kalau iya benar. Kenapa kan? jadi berarti dari awal niatnya sebetulnya nge-track yang DNA tertua itu ya, memori tertua Iya, itu, niatnya itu. iya. Barulah nanti ujungnya mungkin akan bertemu dengan nama Avalonnya itu. Mm-mm. Oh, jadi nggak sekedar saya pengen ke Kendan gitu ya, pengen apa? Nggak gitu ya. Ke Kendan bisa jadi kemana-mana ya.
tapi kekendan dan Iya, ingin trace memori tertua DNA gitu. tertua. Memori Ya. DNA tertua. Ini teman catat teman catat nih. Ke Kendan bisa, ke klinik bisa, ke Putren bisa gitu ya, lihat ke arena bisa, tapi disarankan adalah yang saya juga disarankan adalah nge-retrace nama DNA paling tua gitu ya. Oke. Jadi tipsnya adalah malah jangan pengen nyari itu ya, pokoknya retrace nama aja gitu ya. Terus kesalahan-kesalahan ini menarik nih. Iya, jadi kan saya kan juga suka nge-guide teman-teman yang lain ya, yang peserta JA yang lain. Jadi saya kan jadi punya data pembanding juga kesamaan-kesamaan itu. Nah, Hmm, kesamaan-kesamaannya itu em, semuanya memang harus membaca rekaman-rekaman kehidupan-kehidupan mereka, momen-momen baiknya, momen-momen buruknya, dosa-dosa masa lalunya itu harus tahu gitu. Dan itu kan kadang oh, kayak oh ini bukan aku nih, kayak bukan aku nih gitu, kayak gitu kan suka ada denial kan gitu. Nah sebenarnya tuh itu bagian dari diri kita juga sebenarnya, dan itu harus harus kita diterima dulu terima. gitu ya. Ah, Iya, itu tuh ya. definisinya pengampunan ke diri sendiri gitu. Pengampunan ke diri sendiri. Ini teman-teman catat nih, ini penting nih proses-proses. Oh jadi nge-retrace terus benar-benar nerima apa adanya bahwa iya itulah saya gitu kali ya. Iya benar. Baru nanti mungkin ceritanya udah bersih gitu ya, baru nanti dapat kali ya, mungkin gitu. Iya, Gitu. Oh itu secara umum perjalanannya seperti itu ya, pencarian nama Avalonnya ya. iya. Gitu. Oh ini berharga sekali nih podcast kali ini nih teman-teman. Oke, yang mau nanya udah banyak, udah melambai-lambai. Tapi tar dulu ini lagi seru ini. Apalagi teh yang kira-kira perlu di ini sebelum kita move ke topik kedua ya, tentang sekarang tugasnya apa sih kan gitu ya. Ya apakah Oh iya ya. itu kan ada dua topik hari ini. Tentang Iya. pencarian kira-kira apa nih? Lagi terus tadi kan kebetulan lagi kan tadi teh bilangnya eh, beberapa kali lah ya bantu teman-teman lain buat nge-retrace gitu ya, buat ini gitu ya. Berarti pasti dong ada tips lain nih. Jangan disembunyiin teh. Hah? Tips Boleh lain gitu. Apalagi kira-kira? apa ya? Jadi nge-retrace nama itu bukan nge-retrace nama ya, nge-trace memori itu sebenarnya bukan cuma tentang diri kita doang. Karena kan ini kan saya kan dapat namanya kan nama teman-teman semua sebenarnya pada dasarnya ya. Jadi tuh kayak kita tuh kasih tahu pesan-pesan dari alam semesta itu adalah kita gimana ya membahasakannya agak susah. Jadi kayak manusia itu semuanya saling terhubung. Jadi jangan pernah mikir ngastral itu hanya untuk sekedar keuntungan diri sendiri aja, tapi untuk kemanfaatan bersama. Nah dengan niat yang benar seperti itu, insya Allah akan lebih gampang untuk tahu diri kita siapa, tugas kita siapa. Ya insya Allah sih begitu. Wow, ini menarik ini mutiara hikmah dari seorang Madema keluar lagi. Untung ditanya lagi tadi. Kalau enggak ini yang kayak gini, saya seneng itu kalau kalau yang gini-gini poinnya banyak ya yang keluar. Jadi ya, semoga teman-teman ini nyatet ya. Tapi ini direkam kok, jadi nanti bisa di trace ulang ya. Kalau rekaman saya nge-trace rekaman ulang saya bisa banget itu. Tinggal play. Tapi kayaknya gitu juga ya sebetulnya ya. Asal mau yakin gitu ya, datang play gitu ya, terima gitu. Mungkin kayaknya gitu juga ya, sama kayak sama memutar ulang rekaman Iya, mungkin ya. iya Persis. nonton diri sendiri. Ya. Saya mah kalau memori tertua sih nggak tahu sih, kalau memori nanti yang masa depan kebayang sih saya nanti jadi BTS sama NTC gitu. Udah dance udah pas gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini teh kan ceritanya nih, bukan misalkan, kan teman-teman yang udah dapat nama Avalon itu yang saya amati ya sebagai orang ketiga gitu ya, orang ketiga, emang Vespa. Sebagai orang yang mengamati teman-teman Avalon yang melesat, melejit dan wah segala macam gitu, kayaknya setelah dapat nama Avalon itu ada tersemat punya misi nih kayaknya gitu ya. Oh berarti saya namanya ini
Saya tugasnya ini, apakah tugasnya itu langsung dapat tuh ketika tahu nama atau tugasnya harus dicari lagi? Sebenarnya sih masih harus dicari lagi ya Kang, soalnya kan nama Avalon itu dia bahasanya lebih umum, Ah, ya ya jadi ya harus ya. disesuaikan sama ada dua sih kalau saya nyimpulinnya tugas secara fisiknya gitu kan, misalkan dia ada di lingkungan yang seperti apa, terus sama yang di astralnya gitu. Oh, jadi kita jadi punya dua kehidupan lah kalau gitu ya. Iya. Oke oke oke. Tapi tadi saya ada satu poin yang penasaran banget, keceletuk soalnya tadi kan. Mhm, Bener, ini tolong benerin apakah benar persepsi saya gitu ya. Jadi mhm. persepsi saya yang saya tangkap adalah seorang Madema ini menerima list banyak Avalon, list banyak nama gitu. Betul Iya, nggak gitu? iya list, banyak list, Orang lain itu nerima gitu juga atau kebetulan cuman saat ini Madema doang yang dapat list gitu banyak? Kemungkinan sih baru saya doang ya kan. Jadi mungkin makanya disebutnya ibu kali ya, melahirkan banyak begananya. Saya juga baru kepikiran gara-gara Kang As ngomong gini. Betul juga. Oh, jadi sebetulnya kalau misalkan mau konsultasi tentang nama Avalon yang paling tepat pada saat ini ya ke Madema berarti ya. Insya Allah bisa dibantu. Oh, kalau ke Farkas beda lagi, kalau ke Mosifat beda Beda, lagi ceritanya gitu ya. beda, beda, Tentang beda. Avalonan, pencarian jati diri DNA tertua ya berarti cocoknya konsultasi ke Madema gitu ya. Bisa, bisa, insya Allah. Oke, oke. Nih tuh, Akang Teteh, Bapak dan Ibu tuh saya perjelas per genre membahas Sunama. Ini nanti kita adain event-event yang khusus. Nanti Teh Madema spesifikasinya udah gitu. Oke, sip. Move ke yang kedua ya. Kalau sekarang Teh, apa sih yang saat ini sedang dilakukan ya di dalam konteks astral, terus jurnal astral gitu? Secara tingkat apa sih yang mulai dari yang paling penting banget ya? Mungkin ada banyak, tapi ambil deh dua hal terpenting yang Mm-mm. sekarang sedang dilakukan di perastralan jurnal astral. Oke. Kalau di Astra, saya kerja di divisi namanya Nuraga, yang berkantor di Ramallah itu memang tugasnya lebih apapun yang berkaitan dengan informasi. Ya, tapi kalau yang sekarang ini sedang dilakukan lebih ke pemantauan keadaan alam. Kalau di Jurnal Astana sendiri jadi admin sama ya bantu scouting sama nge-guide teman-teman juga. Oke. Bisa dijelasin nggak kenapa itu penting? Kan tadi bilangnya dua yang penting gitu ya. Kenapa itu penting? Eh ya karena memang inputan-inputan yang masuk baik ke saya maupun ke teman-teman astraler lainnya sekarang ini lebih ke tentang alam itu sih. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, tadi divisinya namanya Nuraga. Nuraga. Saya tuh Mm-mm. baru kemarin tuh ternyata itu dua kata ya, Nur sama Raga gitu ya. Jadi Iya, tukeran. Saya tuh tadi nyari Nuraga apa, pas oh ini menur sama mana berarti cahaya bisa cahaya banyak badan gitu. cahaya, Badan bisa cahaya. juga bisa juga Nuh dan Raga. Jadi kayak Bahtera Raga gitu ya. Nah, I see. Mm-mm. Jadi yang dilakukan adalah ulangi biar teman-temannya apa firm Ya, yang saat ini dilakukan adalah pemantauan alam lebih ke situ sama jadi bantu-bantu nge-guide teman-teman dalam progres astralnya lebih ke situ. I see. Jadi misalkan kayak kemarin nih, oh di Kalimantan banjir gitu, terus di Iya, trend gitu ya. iya. Boleh cerita dong, ada satu kasus nggak yang mungkin deket-deket sini, terus yang secara astral nih kita ikut bantu kan kalau secara fisikal pasti nggak kelihatan ya. Secara Mm-mm. astral kemarin teman-teman yang kayaknya ikut terlibat bantu-bantu kasus apa tuh yang paling paling sekarang lah? Oh, sekarang-sekarang itu sebenarnya yang paling keinget sama saya sih titik api ya.
Titik api. Iya, titik api. Titik api yang kebakaran iya, atau kebakaran hutan di sepanjang Sumatera. Panjang Sumatera ada kebakaran. Oh, itu dibantunya di gimana tuh? Dikondisiin supaya hujan kah atau Iya. dikondisiin supaya hujan gitu ya? Mm-mm. Oh, I see. Tuh teman-teman sekalian bahwa ketika kita berlatih, bukan berlatih ya, berproses lah ya di jurnal astral, ketika sudah aktif kita bisa berkontribusi langsung walaupun jarang yang lihat ya. Beda ya Iya, kalau bener. kalau 2024 mah tiba-tiba itu capres bakal nyiram-nyiram gitu ya. Kalau kita mah bantuin tapi nggak kelihatan gitu ya. Nggak Oke, kelihatan, bener. tapi kayaknya bisa bantuin capres gak nih kayaknya nih? Waduh, Oh, itu jelas bukan urusan kita ya. Kita bukan menghindari yang urusan gitu kali kita. ya. Yang penting ini mah Ih, alam gitu ya. Ya iya, capres mah baik dan urusan buruk itu mereka. relatif. Oh, ya. Hmm. Yang pasti kalau alam mah nggak bisa bohong kan ya. Kalau capres mungkin bohong kali ya. Iya dong. Oh gitu. Oke, teman-teman sekalian, saatnya teman-teman yang mau bertanya bisa melambaikan tangan sekarang. Nanti saya sebut siapa yang bakal bisa unmute. Jangan lupa setelahnya misalnya ya. Oke, mungkin yang teman-teman ada yang mau nanya boleh sekarang. Belum ada? Oh ya, belum ada. Tadi banyak yang melambai. Oke, ada. Silahkan. Ini, waduh, profil picture-nya Kang Diki ini. Halo to speak. Tulisan saya mah pasien 043, berarti pernah di terapi ini. Boleh kan? Silakan. Silakan. Apa yang mau ditanyain mungkin boleh, silakan. Halo to speak. Ya, silakan. Saya udah pencet loh. Di-unmute dulu mungkin, teman-teman. Atau kalau belum boleh yang lain. Nah, ini dulu. Kang Faisal Rahman. Halo to speak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau tentang Avalon saya mau tanya. Contohnya kan membahas tentang DNA tertua kita kan. Ya. Misalnya si A dia sekarang kan udah lahir. Dia lahir di sebelumnya itu, apakah wajahnya itu mirip atau bagaimana teh? Oh, wajahnya mirip. Oh ya. Oke. Gimana? Emma so. Oh iya, siap. Jadi kalau nama wajah kebanyakan kasusnya Unmute dulu. mirip ya. Yang lain di mute dulu. Bolak-balik nih. Mirip ya teh. Mirip. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya apa tuh? Dia contohnya dia sekarang kan lahir di Indonesia atau bangsa Lemurian misalnya kan. Itu lahir kembalinya tetap di bangsa Lemurian atau bisa ke bangsa lain atau bagaimana teh? Bisa di mana aja itu. Oh, terima kasih teh. Itu aja dulu teh. Iya. Oke, terima kasih Kang Faisal. Pertanyaannya sebetulnya saya deg-degan jawabannya. Bahaya loh ini. Tapi semoga Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada Kak Riri ya? Oke, sebentar ya. Silakan Riri. Teh Riri atau Kang Riri ini? Coba silakan. Boleh? Ada yang mau bertanya? Tadi saya perasaan udah di-unmute ya, Teh Riri ya. Oh, Kang Faisal. Boleh kan nanya? Boleh. Sebenarnya kalau saya kan
untuk di jurnal asal ini apa ya, ibaratnya muncul tenggelam gitu, karena mungkin apa antara kesibukan sama ini. Cuman dari awal sebelum ketemu jurnal astral, saya ada dorongan untuk mengerjakan misi sesuatu dari dulu banget, dan entah kenapa dipertemukan ke grup ini gitu. Cuman dengan mungkin kalau saya mah kok bisa dibilang tidak terlalu pesat ya, agak dibilang kayak stagnan gitu sih. Tapi saya terus mengamati, Kang. Nah dari itu saya tuh muncul keraguan, apakah saya ini hanya spektator atau emang dorongan ini bersambut dengan masuknya saya ke sini, atau bagaimana. Saya masih ada keraguan itu sih, Kang sama Teh. Mungkin bentuknya pertanyaan atau apa, cuman saya minta tanggapannya aja sih, Kang. Terima kasih nih. Ya, siap. Ini siapa dulu yang mau jawab nih? Teh Madema kah? Teh Madema dah. Oh kan bintang tamunya. Coba bintang tamu dulu. Jadi topiknya lebih ke keraguan sama sekarang ya. Berarti ya. Iya, Teh. Kalau keraguan sih menurut aku pertama ikut kalau panggilan hati nurani mah nggak akan bisa bohong sih, Kang, menurut aku ya. Terus sama pada dasarnya yang terjadi di kehidupan kita itu nggak ada yang kebetulan. Misalnya kayak Kang Faisal, kalau saya kan tahunya Kang Faisal sebenarnya udah gabung ya ke satu tim di dalam tim jurnal astral itu, dan itu berkaitan dengan apa yang dikerjakan sama Kang Faisal. Yang menurut aku sih jangan ada keraguan lagi. Lanjutin aja. Apalagi ya, paling sering-sering ini aja. Jadi gini, kalau misalkan nama Avalon itu sebenarnya perjalanan kita nggak berhenti di situ. Kita masih bisa baca lagi, ngegali lagi informasi di dalam nama kita. Misalkan kayak saya Madema, itu masih bisa dibaca lagi di dalamnya. Nah itu tuh nanti ada info-info lagi yang sebenarnya apa ya, jadi peneguhan lah ya, peneguhan buat Kang Faisal ataupun Avalon yang lain, siapapun itu sih kalau saran dari saya. Hari Kang Faisal ini Madema apa Teh Madema ini mengamati Kang Faisal di JA-nya atau begitu ngobrol yang kedetek gitu? Kalau ngobrol belum, cuma kan setahu saya kan Kang Faisal ini satu tim sama Avalon yang lain, si Bavalka itu dari tim Herbalis gitu. Oh, berarti udah ada nama Avalon ya Kang Faisal? Itu sebenarnya itu yang saya agak ragu, Kang. Dulu sempat awal-awal berkesempatan saya menemukan kata yang amzatah. Nah itu cuman setelah dapat itu saya kurang buka Telegram lagi. Tapi memang kalau untuk peran saya jadi herbalis itu nggak baru muncul hari ini, Kang. Itu jauh belasan tahun lalu. Cuman kayak bersambut aja dengan jalur hidup saya, terus diketemuin ke sini. Tapi ya ke saya sendiri kalau ke Kendal nggak jelas gitu. Terus untuk visual kayak belum bisa mengartikan, bahkan bisa dibilang jarang banget dapat visual gitu. Tapi saya mengamati sih, karena apa ya, kayak bersambut aja gitu. Saya susah jelasin rasanya sih, Kang. Kok bisa gitu? Siap ini. Oke. Saya nambahin dikit aja ya kalau gitu ya. Sugante dikira teh belum nemu. Oke. Nah, jadi kalau kita ngobrol dulu, kan kita udah ada beberapa podcast yang di YouTube ya. Salah satu yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah kita semua ini adalah proses dipanggil gitu ya. Nah, yang dipanggil dan terpanggil akan ngumpul di sini gitu ya. Walau misalkan nih kita punya 1.400 anggota di JA. Mereka itu masuk itu pasti ada sesuatu di sini. Masalah dia sudah aktif atau belum itu, atau dia mau mengaktifkan atau belum mau mengaktifkan, itu masalah kedua.
tapi pada dasarnya sudah terpanggil, dan saya sangat jarang lihat orang keluar dari grup. Ya, baru satu orang yang saya lihat keluar dari grup gitu ya, izin keluar dari grup. Nah, jadi keterpanggilan menurut saya sih udah ada sesuatu lah gitu ya. Nah, yang kedua, kalau dari penuturan yang Kang Faisal ya, sebetulnya tinggal prosesnya dijalanin aja ya. Kan kalau kita berhenti berjalan, maka otomatis kita stay di tempat itu. Ketika kita melangkah, mau itu kelihatan mau enggak, mau 1 langkah, mau 3 langkah, mau 10 langkah, suatu saat akan bertemu pada apa yang memang sudah disediakan lah. Kita kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya menyampaikan ini ke semua juga. Teman-teman sekalian, kalau ngobrol gelap dan teman-temannya nggak visual, itu semua itu masalah semua gitu ya. Kalau kita lihat yang sekarang pada bisa, kan juga prosesnya nggak tiba-tiba seperti itu gitu ya. Mereka pasti pernah melakukan apa sehingga akhirnya pada tahap ini. Ya tinggal kita berproses aja sih Kang. Kalau pertanyaan itu, apalagi kan biasanya kalau kita lihat yang hafalan-hafalan itu kan memang suka nyambung-nyambung ya. Kita ketertarikan apa, tiba-tiba dapatnya pas, cocok dan teman-temannya. Jadi menurut saya sih udah pada on the right track ya. Tinggal mungkin ada sesuatu yang akan harus selesaikan dulu sehingga nanti akan melejit lah, kira-kira gitu. Oke, mungkin ada yang tanya lagi, silakan. Bisa ada satu pertanyaan nih mungkin. Kita kan sampai 45 ya, berarti ada 10 menit lagi. Ada Kang Syahro. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang? Kang, ada pertanyaan sedikit ini. Kita kan diharapkan dapat mentelusuri DNA tertua kita, seperti itu ya. Yang kita ketahui kan kalau DNA ini berarti dalam kehidupan sekarang kita punya keluarga. Apakah di masa yang DNA terdahulu keluarga kita itu sama seperti itu, Kang? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, usulan Kang. Mungkin grup jurnal astral ini kan cukup besar ya, seperti itu. Jadi sehingga untuk yang beberapa agak kesusahan untuk mencapai ataupun mendapatkan visual ataupun yang lainnya seperti itu Kang. Jadi usul saya, apakah tidak ada kemungkinan untuk dibikinkan grup-grup terkecil, dibagi gitu. Jadi nanti ada yang bisa membantu untuk proses astraling seperti itu Kang. Oke, siap. Jadi ada pertanyaan. Oke, ada usulan seperti itu ya. Oke. Teh Madema mau ini dulu mungkin? Jawab dulu mungkin? Jawab yang pertanyaan pertama, yang kalau dimaksud itu DNA keluarga, anggota keluarga yang lain, mungkin maksudnya itu gimana ya? Mungkin bisa diperjelas gitu. sama Kang Syarul. Iya benar kan, kalau sekarang kan kalau kita bicara tentang DNA ini kan otomatis kan dari keluarga itu kan ada kemiripan seperti itu ya. Jadi kalau kita telusur apakah DNA yang tertua kita terdahulu itu juga apa keluarga yang seperti ini juga atau bagaimana gitu. Seperti itu Teh. Oh iya. Kalau masalah kayak ada yang mirip atau apa, biasanya sih suka ada yang mirip tapi tidak persis sama banget. Jadi kalau mungkin ya takut salah jelasin ya. Jadi kayak misalnya nih keluarga kita ketemu seseorang, kita punya kecenderungan saat ini misalnya ada kayak misalkan ada yang takut sama binatang apa gitu ya. Itu tuh sebenarnya adalah dari warisan yang dulu-dulu gitu. Jadi dulu mungkin ada kejadian apa, tapi akhirnya karena itu seperti memori buruk, akhirnya diwariskan ke keluarga terus-terusan kayak gitu sih. Itu ada yang kayak gitu juga. Biasanya seperti itu dan itu wajar. Gitu sih. Maksudnya gini mungkin Teh Madema. Kan kalau secara biologi ya, ini kita ngobrol secara biologi. Kan seorang anak itu dibentuk oleh 46 kromosom ceritanya gitu ya. Ibu 50%, bapaknya 50%, jadilah kan gitu ya. Nah, ini kan menentukan DNA dia nanti seperti apa. Pertanyaannya Kang, ini mungkin kayak gini. Misalkan apakah benar nih dulu itu saya
misalkan dulu saya punya anak si A gitu ya. Hmm? Apakah ke dalam kehidupan saat ini itu ya si A ini anak saya dulu juga gitu. Oh, gitu Karena kan maksudnya. DNA-nya secara biologis ya, bukan Heeh. Iya secara benar. teori, secara biologis masih ada hubungan, apakah gitu kan gitu. Oh, Pertanyaan belum gitu. tentu sih, Kang. Belum tentu. Kenapa coba belum tentu? Gini Kang Faisal. Kan kalau DNA itu kan mecah ya. Mecah gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mecah gitu ya. Nanti anaknya mecah lagi kan gitu ya. Jadi DNA yang si anak kita saat ini itu nggak akan sama dengan DNA secara biologis itu beda. Karena ke bawah itu kan turunan makin mecah ya. Jadi nggak akan, nah kesamaannya mungkin ada, tapi dari jalurnya ujung atas sampai ke ujung bawah ya ada kesamaan DNA-nya. Jadi bisa jadi anak kita yang sekarang mungkin ada hubungan di tur yang dulu gitu ya, mungkin ya, tetapi beda, tidak pasti dia anak kita juga gitu, karena DNA-nya udah pasti udah mecahnya udah kali setengah udah setengah pangkat sekian gitu ya. Jadi bukan kita nggak ngobrol DNA yang biologis mungkin ya Teh ya, tapi ada mungkin beberapa di DNA itu Banyak yang ngebawa faktor. Heeh. memori lah itu ya. Nah, Heeh. ya. Kebayang. Semoga kebayang ya Kang Faisal ya. Jadi kan Kang nggak mungkin Syahrul. eh Kang Sahrul, nggak mungkin ada dua orang yang DNA-nya sama persis gitu ya sebetulnya ya, karena DNA awalnya udah mecah kan gitu. Kalau Heeh. DNA biologis ya. Oke, pertanyaan berat ini. Tapi nanti saya pikir bagus nih kalau kita bisa bahas lagi. Ada Kang Zantura Oh, sudah di Kang allow to Iwan. speak, ada yang mau nanya? Terakhir kayaknya ini, karena waktunya kita hampir habis nih. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kan? Belum? Ada Oh Kang ya. Jang. Kang Jang juga angkat tangan. Gimana Kang Jang? Boleh silakan. Gimana? Ada yang mau bertanya mungkin? Oh, kayaknya kita ini meraba-raba ya cara podcast di sini. Ini pencetan apa gitu ya. Oke, tapi minimal dari podcast kali ini kita banyak punya wawasan ya, karena yang namanya JA kan namanya juga jurnal astral, di mana kita perlu menuliskan, artinya kita juga menyimak pendapat orang lain, apa yang dia dapat. Saya pikir lewat podcast ini juga cara untuk melihat perspektif dari sisi yang beda ya. Ada yang mau tanya mungkin satu orang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, saya dari Cianjur. Maaf Kang, mau tanya. Silakan Kang Jan. Saya kan masih baru nih Kang ya. Tapi di perjalanan astral itu kayaknya sih kan belajar nelusuri memori DNA itu. Terus ya memang ada visualnya kayak mirip-mirip gitu Kang. Tapi belum bisa komunikasi. Udah cukup Mirip-mirip atur maksudnya nuhun. apa nih Kang? Mirip saya pribadi gitu. Tapi belum bisa komunikasi Kang. Iya. Maksudnya ngobrol sama diri sendiri gitu? Iya, tapi belum bisa gitu Kang. Saya Oh mau gitu. Gimana tema ini spesialisasinya Kak tema nih? Kalau belum bisa, pertama jangan maksa. Terus mungkin gali dari, mungkin kalau boleh tahu mungkin Kang Anjang dapat visualnya bentuknya kayak gimana ya? Apa cuman benar-benar ketemu orangnya doang atau gimana? ya pas pertama sih masuk dulu ke klinik. Masuk dulu ke klinik ya. Pas masuk ke klinik itu ngelihat ya kayak saya lagi diobatin gitu. Terus dia itu keluar.
saya ikutin terus, kan saya penasaran kan. Mau ditanya itu belum bisa komunikasi gitu kan. Hmm, kalau dari aku sih belum pernah sih ngalamin kayak gini, soalnya biasanya antara kita belum benar-benar connect, mungkinnya pas astral mungkin sempat kayak nggak konsen, bisa kayak gitu. Bisa juga karena apa ya, belum baca rekaman-rekaman memori, itu juga bisa bikin kita nggak begitu connect sama memori yang dikendannya, bisa juga. Iya mungkin kayak gitu. Masalahnya kan saya di lingkungannya banyak gangguan gitu. Kalau misalnya lagi niatin gitu, lagi latihan, Mm-mm. ya udah Saran saya makasih. gitu kalau yang ya, Kang Jeng, saran saya di retrace lagi aja, diniatin khusus buat beberapa kali ngecek lagi ya. Kayaknya ini Iya. udah mulai langkahnya udah benar, tinggal dilanjutin kan gitu ya. Karena kan Iya. nggak setiap itu sekali dapet kan gitu ya. Bahkan yang udah Iya. dapet juga di retest ulang ya Teh ya. Apakah benar Iya, atau enggak di gitu retrace ya. ulang. Iya. Ya, Oke. terima kasih banyak Kang. Atas Mm-mm. Assalamualaikum. Salam buat teman-teman di Cianjur ya. Iya, Waalaikumsalam. Saya punya siaran radio gitu nih Teh. Iya. Ada yang mau kirim-kirim salam mungkin buat di rumah sebelah gitu. Oh, radio. Ya, oke. Teman-teman sekalian, mungkin kesempatan buat podcast ini mungkin kita sekiankan dulu gitu ya, sampai sini dulu. Minimal saya dan tim juga sudah bisa kebayang nih, oh podcast seperti apa. Teman-teman juga kan mulai sudah kebayang, oh kalau ikutan podcast terus bisa berinteraksi, manfaatnya mungkin ya seperti apa. Nah, di penutup ini saya mau ngucapin terima kasih banget ke Teh Madima mau jadi pionir untuk narasumber gitu ya. Nah, nanti kan kita kan kayak Deddy Kobuzer gitu ya, close the door gitu ya, open the gate gitu ya. Nah, nanti kita akan punya podcast yang mungkin topiknya tidak terbatas ya. Karena teman-teman sekalian, saya yang amazing banget tentang astral ini, mau kita profesi saja apa aja ada gitu ya. Kalau kita penulis ada, mau nulis apa aja bisa. Kita dokter udah jelas, klinik bisa, herbalis gitu ya, udah banyak yang meneliti herbalis secara astral dan teman-temannya gitu ya. Jadi ini tidak akan pernah kehabisan topik yang menarik untuk dibahas gitu ya, sehingga teman-teman bisa nambah wawasan. Nah, thank you banget Teh Madima udah jadi pionir. Semoga nanti para Avalon yang lain juga memberanikan diri gitu ya untuk jadi bintang tamu gitu ya. Sengaja di podcast pertama nggak ada bully-bulian gitu ya, supaya yang lainnya berani masuk dulu. Gitu ya. Nanti tolong aturin jadwal gitu ya, siapa kapan gitu ya, seminggu 2 kali kah atau seminggu sekali kah gitu ya. Kayaknya sih kita semua bisa ini. Atau mungkin topik spesifik misalnya kita bahas semua tentang klinik yuk. Sebetulnya klinik itu secara kan gini ya. Yang tadi saya tertarik banget itu adalah Teh Madema menyampaikan bahwa dulu ramalan itu nggak seperti itu, cuma 3x3. Dan saya yakin semua yang pada saat itu tahu bahwa itu memang 3x3 semuanya. Artinya orang-orang sudah bersepakat tentang sebuah data. Artinya memang 3x3. Dan bahwa sekarang ramalan itu luas, memang luas. Artinya udah pada tahu tuh, oh ternyata ada bobo box gitu ya. Saya lucu. Tempat buat tidur, tempat buat apa di ramalan, dan semuanya bersepakat bahwa ramalan seperti itu. Artinya datanya udah valid. Nah, saya sih tertarik ini, yuk suatu saat kita ngobrol tentang klinik sehingga kita tahu oh klinik tuh yang udah validnya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang nanti masuk, oh begini kan gitu ya. Atau misalkan saya pengen tuh bikin peta Kendan gitu ya, sebelah kanan ada danau, di luarnya ada, di luar gate ada sungai, ada. Mungkin kalau begitu kita akan punya dunia yang lebih bisa divisualkan dengan mudah gitu ya. Dan banyak lain. Nah, nanti kita undang banyak orang untuk di podcast ini. Oke, itu mungkin tema-tema. Terima kasih sudah hadir. Kemudian teman-teman sekalian yang juga menjadi pendengar, terima kasih sekali sudah berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan, ada usulan topik, silahkan di grup dituliskan gitu ya. Kasih aja hashtag
hashtag ya podcast JA gitu ya. Kalau nanti kalau dikasih hashtag, nanti begitu kita search dia akan keluar. Nanti kita sortir mana yang kira-kira akan jadi bahan bahasan kita gitu ya. Itu ada beberapa usulan yang bagus tadi, kayak misalkan ada grup kecil buat di Batu Asrang, semuanya nanti kita coba fasilitasi ya, karena podcast hari ini juga hasil dari aspirasi teman-teman untuk coba deh ada saluran lain yang bisa kita pakai buat berkomunikasi dua arah. Oke, kita tutup podcast kali ini dengan sama-sama hamdalah gitu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih telah hadir. Kita usai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya, share Instagram, YouTube.